Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, karena berhubung masih dalam masa pandemi seperti ini, maka kita tidak dapat melakukan pertemuan secara langsung. Oleh sebab itu, pertemuan pada hari ini kita ganti dengan pertemuan secara daring atau online. Nah, sebelum itu Bapak ingin mengecek kehadiran kalian semua, apakah sudah bisa terhubung dan bergabung pada kelas online kita hari ini? Ya, sebagian besar sudah bisa bergabung ya. Semoga yang belum bisa bergabung bisa segera bergabung, karena kehadiran kalian di kelas online ini menjadi salah satu penilaian yang akan Bapak nilai nantinya. Jadi Bapak harap kalian semua bisa hadir dan menyimak pembelajaran ini dari awal hingga akhir ya. Nah, pembelajaran kita pada hari ini kita akan membahas tentang materi refleksi. Nah, refleksi atau yang biasa kita kenal dengan sebutan yaitu pencerminan. Nah, adapun harapan atau tujuan yang diharapkan setelah kita mempelajari materi refleksi ini, yang pertama adalah kita bisa menyebutkan contoh-contoh refleksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, kita bisa menemukan sifat-sifat dari refleksi. Kemudian yang ketiga, kita bisa menemukan konsep refleksi terhadap sumbu X dengan kaitannya dengan konsep matriks. Kemudian yang keempat, kita menjadi terampil menggunakan matriks refleksi dengan pengamatan terhadap titik-titik dan bayangannya. Nah, sebelum memasuki materi lebih jauh, Bapak ingin menanyakan kepada kalian semua, siapa di sini yang di rumah tidak memiliki cermin? Pasti dong ya, semua dari kita pasti memiliki cermin. Nah, tapi pernahkah kalian mengamati cermin atau hasil pencerminan dari cermin yang ada di rumah kalian? Nah, misalnya kalian sedang berdiri di depan cermin. Kemudian apa yang kalian lihat? Tentu hasil cerminan dari diri kalian ya. Coba amati apakah bentuk dan tubuh kalian yang dicerminkan itu memiliki ukuran dan besar yang sama? Tentu sama ya, tidak mungkin misalnya kalian yang berbadan kecil kemudian bercermin, kemudian hasil dari pencerminannya terlihat besar. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin ya. Nah, kemudian coba perhatikan jaraknya. Misalnya kalian sedang berdiri di depan cermin sejauh 1 meter. Apakah hasil cerminnya juga menunjukkan hasil 1 meter juga? Atau lebih dekat? Tentu pasti sama ya jaraknya. Nah, oleh sebab itu kita akan mengamati masalah 4.3 agar kita bisa memahami lebih jelas sifat-sifat dari refleksi. Yuk mari kita lihat pada masalah 4.3. Nah, pada masalah 4.3 ini perhatikan gambar berikut. Coba kamu amati objek yang dicerminkan terhadap sumbu Y pada bidang koordinat kartesius. Kamu terfokus pada jarak objek ke cermin dan jarak bayangan ke cermin serta bentuk atau ukuran objek dan bayangannya. Nah, yuk kita lihat gambar 4.4. Nah, coba kalian amati dari gambar ini ya. Coba perhatikan, lihat objek dan bayangannya. Nah, kita lihat pada titik A, yaitu pada koordinat 10,4, sedangkan hasil bayangannya ada di koordinat negatif 10,4. Nah, kemudian kita lihat lagi jaraknya, yaitu dari titik E. Titik E memiliki koordinat, misalnya di situ terbaca 2,-3. Kemudian pada bayangannya di E1 itu koordinatnya adalah negatif 2,-3. Nah, coba kita lihat lagi, bentuknya sama, tidak ada yang berubah. Kemudian jaraknya kita tadi buktikan dengan jarak A masih sama, yaitu pada titik 10,4 dan negatif 10,4, yang artinya jaraknya sama, yaitu 10 ke kanan dan 10 ke kiri. Kemudian yang E juga masih sama, yaitu 2,-3 dengan negatif 2,-3, yaitu jaraknya ke kanan 2 dan jaraknya ke kiri juga masih negatif 2. Nah, berarti sama. Nah, kemudian apa kesimpulannya dari hasil pencerminan ini? Jadi sifat-sifat dari pencerminan ini dari ilustrasi yang pertama tadi saya sampaikan dengan cermin yang ada di rumah,
Kemudian pada gambar 4.4 tadi bisa kita simpulkan bahwa objek yang dicerminkan atau hasil pencerminannya itu bentuk dan ukurannya tetap sama dan jaraknya juga sama. Itu yang menjadi poin pentingnya. Nah, agar lebih paham lagi, kita akan mengamati gambar 4.6. Nah, coba kita amati pencerminan beberapa titik terhadap sumbu X pada koordinat kartesius di samping ini. Kemudian kamu tuliskan titik-titik tersebut beserta bayangannya pada tabel di bawah ini. Nah, ada A, B, C, D, E, F. Coba sambil kita amati bersama-sama ya. Titik A ada di koordinat 1,1. Kemudian ini di bawahnya itu A aksen atau hasil bayangannya adalah 1,-1. Kemudian yang B, coba dituliskan. Bagaimana? Sudah dapat yang B? Ya, yaitu adalah 3,-2. Kemudian yang C yaitu 6,3. Kemudian bayangannya adalah 6,-3 dan seterusnya. Sambil kalian isi ya, sambil Bapak jelaskan. Nah, dari pola-pola tadi, yang pertama adalah 1,1, kemudian menjadi 1,-1, kemudian dari 3,2 menjadi bayangannya 3,-2, yang 6,3 menjadi bayangannya menjadi 6,-3. Mulai terlihat pola-polanya? Ya, jadi ketika titik A, X, Y direfleksikan menjadi direfleksikan oleh sumbu X, maka itu bayangannya pasti menjadi X, Y. Ya kan? Dari 1,1 bayangannya menjadi 1,-1. Dari 3,2 menjadi bayangannya 3,-2 dan seterusnya. Maka kita dapatkan pola ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari matriks dari refleksi sumbu X ini. Nah, ini kan sudah dapatkan, maka kita terjemahkan menjadi matriks ya. Misalnya matriks transformasinya itu kita misalkan dulu adalah A, B, C, D. Nah, kemudian kan kita sudah dapat hasilnya yaitu tadi adalah X dan negatif Y. Nah, sedangkan yang ingin kita cari adalah ABCD ini. ABCD ya. Kemudian kita kalikan dengan titik yang XY ini. Nah, lalu dikerjakan saja sesuai pengoperasian matriks. Masih ingat kan ya? Oke, kita kalikan bersama-sama. Ke selanjutnya sini ya. Nah, kemudian kita operasikan ya. Jadi kita operasikannya A dikalikan X ditambah B dikalikan Y. Untuk baris yang kedua, C dikalikan X ditambah D dikalikan Y. Oke. AX plus BY kemudian didapatkan CX plus DY. Atau kita bisa menjabarkannya lagi menjadi kita ubah keluarkan dari dalam kurung saja biar mudah. AX plus BY. Nah, kita ingin mencari nilai-nilai dari ABCD-nya ini. Maka kita tuliskan dulu yang pertama ini. Kita ingin mencari nilai A dan B-nya. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat di sini ada variabel X. Nah, maka ketika kita ingin mencari mengarahkan ke variabel X-nya ini, maka kita pertama harus menghilangkan variabel Y-nya. Maka berapa nilai B agar bisa hilang? Nah, mesti dikalikan 0 ya. Ya, dikalikan 0, dikalikan Y agar tersisa hanya variabel X. Nah, maka tersisa AX sama dengan X. Maka A ini harus bernilai berapa agar menghasilkan sama dengan X? Ya, pasti 1 ya. Iya. Maka 1 dikalikan X. Nah, maka kita dapatkan A-nya ini adalah 1 dan B-nya ini adalah 0. Nah, kemudian yang kedua, yang min Y sama dengan CX plus DY. Sama seperti tadi, karena kita ingin mengarahkan ke variabel Y,
maka kita harus menghilangkan variabel X-nya. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara mengalihkan variabel X-nya dengan 0 ya. Kemudian sisa DY. Nah, D ini harus bernilai berapa agar bisa sama dengan negatif Y? Ya, tentu saja negatif 1 ya. Ya, negatif 1 dikalikan Y, maka diperoleh nilai C-nya adalah 0 dan nilai D-nya adalah negatif 1. Maka kita kembalikan lagi ke sini sehingga kita kembalikan ke sini. Maka matriksnya X negatif Y yaitu sama dengan, maka hasilnya adalah A-nya tadi adalah 1 ya. A-nya adalah 1, B-nya adalah 0, C-nya 0 dan D-nya negatif 1 dikalikan X Y. Nah, jadi inilah matriks dari refleksi terhadap sumbu X ya. Maka kita sudah menemukannya. Oke. Jadi titik AX Y apabila dicerminkan terhadap sumbu sumbu X menghasilkan bayangan A aksen. Nah, sini ya. Jadi kesimpulannya, ketika titik AX Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, untuk mencari X, Y aksennya bagaimana? Sesuai dengan yang kita tulis ini. Jadi adalah, nah seperti ini, 0, A-nya 1 ya, A-nya 1, 0, 0 dan negatif 1 dikalikan X, Y. Nah, maka ketika ada suatu titik dicerminkan sumbu X, maka cara mencarinya menggunakan rumus ini. Seperti itu. Nah, kita akan mencoba menggunakan rumus ini dengan kita menyelesaikan contoh soal 4.5. Ini sudah dicatat dulu ya rumusnya. Saya akan menghapus yang belum terlebih dahulu. Oke, baik. Contoh 4.5. Nah, contoh 45 di situ dikatakan ada titik A yaitu negatif 3,3 dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, oke. Jadi kita jawab. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Yaitu dengan kita menggunakan rumus ini tadi. Nah, titiknya sudah kita ketahui, kemudian matriksnya sudah kita ketahui, tinggal kita gunakan saja. Kita jawab ya. X aksen, Y aksen. Kita tulis rumusnya yang ini di sini ya. 1, 0, 0, negatif 1 dan dikalikan X, Y. Nah, maka kita kalikan saja. Kita masukkan menjadi X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan nilai titiknya, X-nya negatif 3 dan Y-nya 3. Nah, maka kita kalikan matriksnya, silahkan dikalikan. Bagaimana? Oke, kita coba selesaikan sama-sama saja ya. Nah, caranya baris pertama 1 dikalikan negatif 3 ditambah 0 dikalikan negatif dikalikan 3 maksudnya ya. 1 dikalikan negatif 3 ditambah 0 dikalikan 3. Nah, kemudian yang baris kedua 0 dikalikan negatif 3 ditambah negatif 1 dikalikan 3. 0 dikalikan negatif 3 ditambah negatif 1 dikalikan 3. Maka berapa hasilnya? Negatif 1
1 dikalikan negatif 3 ditambah 0 dikalikan 3 hasilnya ya tetap negatif 3. Kemudian 0 dikalikan negatif 3 0 ya, ditambah negatif 1 dikalikan 3 negatif 3 ya. Ya, ini hasilnya ya. Jadi titik A di negatif 3,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah negatif 3, negatif 3. Oke, kita tuliskan kesimpulannya. Bapak hapus ini ya. Nah, jadi kita ini jawaban kesimpulannya A negatif 3,3 apabila dicerminkan terhadap sumbu X maka menghasilkan bayangan atau aksen negatif 3, negatif 3. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan membuktikan apakah benar hal jawabannya adalah negatif 3,3 dengan memperhatikan sifat-sifat yang kita sudah temukan di awal tadi, yaitu jaraknya sama dan bentuknya juga sama. Oke, kita akan membuktikannya dengan membuat sketsanya. Y, X, 0. Nah, titik awalnya adalah negatif 3,3, berarti di sini ya. Nah, di sini ini A. Kemudian pencerminannya 3 negatif 3, negatif 3, berarti di sini. Nah, ini dia. Nah, coba kita perhatikan, ini adalah bendanya, ini adalah objeknya, ini adalah objek, dan ini adalah bayangannya, bayangan. Nah, kita perhatikan jaraknya apakah sama? Kita lihat jaraknya 1, 2, 3, dan bayangannya jaraknya 1, 2, 3. Maka jaraknya sama, maka memenuhi syarat yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu bentuk dan ukurannya tetap sama. Nah, ini titik dan ini juga masih titik, berarti tidak mengalami perubahan ukuran ya, jadi masih sama ukurannya. Maka ini kita sudah buktikan, maka hasil dari negatif 3,3 yaitu betul adalah bayangannya adalah negatif 3,3. Iya, demikian ya, kita sudah menyelesaikan contoh soalnya dan juga membuktikannya. Nah, sebelum kita akhiri, yuk mari kita simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari dari awal tadi. Yang awal tadi kita sudah menemukan sifat-sifat dari refleksi. Apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama adalah jarak objek dan bayangan hasil pencerminan tetap sama. Yang kedua adalah ukuran dan besarnya juga tidak mengalami perubahan atau tetap. Nah, kemudian matriks refleksi dari pencerminan terhadap sumbu X tadi adalah 1, 0, 0, negatif 1 ya. Demikian pembelajaran kita, semoga bisa dipahami. Nah, sebelum kita tutup, Bapak nanti akan mengirimkan tugas untuk kalian melalui Google Classroom. Ada LKPD yang harus dikerjakan berkelompok, tapi berkelompoknya secara online saja, tidak usah berkumpul-kumpul karena kita masih social distancing. Kemudian juga ada tugas pribadi yang harus kalian kerjakan masing-masing, tidak boleh saling mencontek ya. Dan jangan lupa untuk belajar mengenai pencerminan terhadap sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan negatif X. Nah, itu nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi kalian sebaiknya belajar terlebih dahulu ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, semoga bisa dipahami. Apabila ada yang belum dipahami, bisa menghubungi Bapak melalui WA nanti ya.
Ya, sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin mengecek terlebih dahulu apakah semuanya masih menyimak dengan baik? Ya, masih menyimak semuanya ya. Iya, demikian pertemuan online kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami dan dimengerti dengan baik. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.